membedakan antara bujukan syaitan dan bujukan nafsu. Ada sedikit perbedaan walaupun sama-sama kepada maksiat. Syaitan itu membujuk kita agar kita ini maksiat kepada Allah, apapun bentuk maksiatnya, yang penting maksiat. Nah, itu syaitan. Kalau nafsu itu membujuk kita maksiat, nah kadang-kadang nafsu ini terarah kepada satu tujuan, kadang berpindah kepada tujuan maksiat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Wa'mal lillah li'annahu rabbuka wa anta 'abduh was'alhu ayyudkhilaka jannatah wa ayyu'idaka min narihi bifadlihi wa rahmatih. Wa'mal lillah, dan beramallah kamu karena Allah. Beramallah kamu karena Allah. Bisa maksudnya beramallah kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu termasuk beramal lillah. Beramal untuk mendapatkan keridhaan Allah termasuk beramal lillah juga. Beramal untuk menjunjung perintah Allah termasuk lillah juga. Beramallah kamu karena Allah, karena menjunjung perintah atau karena mendekatkan diri kepada Allah atau karena mendapatkan keridhaan Allah. Karena Allah itu Tuhan engkau dan engkau adalah hambanya. Was'alhu ayyudkhilaka jannatah, dan mintalah kepada Allah agar Dia masukkan engkau ke surganya Allah, dan bahwa Dia lindungi engkau dari nerakanya bifadlihi wa rahmatih, dengan anugerah dan rahmatnya. Meminta kepada Allah dimasukkan ke surga dan dijauhkan daripada api neraka, itu adalah perintah Allah. Seperti di dalam Quran, Allah mengajarkan kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Dan doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi artinya kita minta masuk surga, minta dijauhkan dari api neraka, itu adalah minta sesuatu yang memang disuruh Allah untuk memintanya itu. Wa in qala laka syaitan la'anahu Allah, jika berkata bagi engkau syaitan, bila menggoda, membisiki syaitan kepada kita, ujar syaitan, innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun anka wa an amalika wa la tanfa'uhu ta'atuka
wala tadurruhu ma'siyatuka. Apabila syaitan membisiki di dalam hati kita, ujar syaitan, Allah itu kada berhajat daripada engkau. Ikam beramal kakadakah Tuhan itu kada perlu, dan tidak ada memberi manfaat kepada Allah itu oleh taat engkau, dan tidak memudaratkan akan Allah oleh maksiat engkau. Nah, itu bisikan syaitan. Bapak ikam taat Tuhan itu kada perlu lawan taat ikam, dan taat ikam itu kada memberi manfaat lawan Tuhan. Ikam taat kah kada kah, Tuhan tetap kaya, Tuhan tetap maha besar. Faqul lahu, maka jawab bisikan syaitan itu, dijawab, sadaqta, benar engkau, bujur ikam itu. Walakin ana fakir, tetapi aku nang berhajat, ila fadlillah, kepada anugerah Allah, wa ilal amali salih, dan aku yang berhajat kepada amal salih. Wa ta'atu tanfa'uni wal ma'siyatu tadurruni, taat itu memberi manfaat kepadaku, maksiat itu memudaratkan kepada aku. Jadi bujur aja, Tuhan tuh kada perlu taat kita, Tuhan kada perlu ibadah kita, tapi aku perlu. Nah, aku perlu kepada ibadah, aku perlu kepada taat, karena taat itu memberi manfaat kepadaku dan maksiat itu memudaratkan kepadaku. Bidzalika akhbarani Rabbi fi kitabihil aziz, dengan demikian Tuhanku mengabarkan kepada aku dalam kitab yang mulia, wa ala lisani rasulih, dan atas lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala laka, jika syaitan membisiki engkau lagi, jika syaitan, in kunta sa'idan indallah, jika engkau ini orang yang beruntung di sisi Allah, fa innaka la mahalata tasiru ilal jannah, ikam pasti ke surga mati. Namun ikam ini ditakdirkan Tuhan sudah orang beruntung, kayak apapun ikam pasti ke surga mati. Sawaun kunta ta'i'a, sama ada ikam taat, au asya, atau ikam maksiat, amun ikam sudah ditakdirkan Tuhan ke surga mati, ikam pasti ke surga. Bapak taat, kamu nunggu takdir aja. Wa in kunta syakiyan indahu, jika engkau ini, ujar syaitan nih, orang yang celaka di sisi Allah, fasaufa tasiru ilan nar, ikam pasti ke neraka mati. Wa in kunta muti'a, sekalipun engkau taat. Lihat contoh-contoh orang dahulu. Yang dahulu kafir, dahulu ingkar kepada Allah, tapi inya orang beruntung. Nah, begitu inya mati, diberi hidayah ke surga matinya. Orang dulunya ahli ibadat, dulunya alim, dulunya paamal, tapi inya ditakdirkan Tuhan celaka, inya matinya su'ul khatimah. Nah, jadi ikan gak ada usaha beramal, tunggu aja ikan, bila ikan beruntung ikan pasti ke surga. Bila ikan celaka, sudah takdir Tuhan kayak apapun ikan pasti ke neraka. Nah, itu bisikan syaitan kepada kita. Fala taltafit ila qaulih, jangan menoleh kepada perkataan syaitan itu, karena syaitan itu ada di dalam hati tiap-tiap manusia. Setiap manusia itu ada syaitannya. Ujar Nabi kita demikian. Lalu ujar sahabat, engkau pang wahai Rasulullah adalah syaitannya. Ujar Nabi, aku pun ada syaitan di dalam hatiku, tetapi syaitanku itu tunduk di bawah perintahku. Nah, itu aja bedanya. Nah, jadi syaitan yang di dalam hati ini selalu membisiki,
agar kita maksiat, membisiki kita agar kita ini jangan beribadah. Itu pekerjaannya syaitan. Jadi ada dua perkara yang selalu mengajak kita kepada jahat. Pertama, syaitan. Nah, untuk melawan syaitan itu diperlukan ilmu. Untuk melawan ajakan syaitan itu perlu ilmu. Bila kada berilmu, ia taguda, ia membujurakan ampunnya. Yang kedua yang membujuki kita ini adalah nafsu kita, nafsu ammarah. Nah, dua hal itu yang selalu membisiki kita untuk kita binasa. Nah, perbedaannya apabila syaitan membujuki kita itu dilawan dengan ilmu. Apabila nafsu membujuki kita itu dilawan dengan riyadhah, dengan mujahadah, dengan melawan, dengan berjihad. Membedakan antara bujukan syaitan dan bujukan nafsu ada sedikit perbedaan walaupun sama-sama kepada maksiat. Syaitan itu membujuk kita agar kita ini maksiat kepada Allah, apapun bentuk maksiatnya, yang penting maksiat. Nah, itu syaitan. Kalau nafsu itu membujuk kita maksiat, nah kadang-kadang nafsu ini terarah kepada satu tujuan, kada berpindah kepada tujuan maksiat lain. Nah, contohnya dalam hati seseorang itu ada bisikan hendak minum arak. Nah, minum arak ini ada bisikan dalam hati atau hendak berbuat zina. Nah, apakah itu dari syaitan atau dari nafsu? Ada perbedaannya sedikit. Kalau dari syaitan itu yang penting kita berzina. Lawan siapakah? Misal kita hendak berzina lawan pulan. Nah, lalu datangi pulannya kadada. Nah, cari siapakah lain pada pulan asal berzina. Nah, itu biasa syaitan macam itu. Kalau nafsu ini biasanya kada mau pindah. Nafsu hendak berzina lawan si pulan. Begitu cari pulannya kadada. Nah, ini kada mau ka lain. Menungguin isuknya ka bulan kaina ka asal lawan pulan itu. Nah, itu perbedaannya, perbedaan antara nafsu dengan syaitan. Kalau syaitan ini asal kita maksiat apapun jalannya. Misalnya orang ini dalam hatinya hendak mencuntan. Nah, di rumah orang itu hendak mencuntan duit. Apakah ini syaitan atau nafsunya? Lalunya naik ke rumah orang itu. Periksa, kada ada duitnya, buliknya. Nah, berarti dari nafsu. Kalau syaitan membisiki naik ke rumah orang, lihatnya kada ada duit kada ada baju, ambil baju. Ada tas orang, ambil tas orang, penting asal mencuntan. Nah, itu syaitan. Syaitan itu menjatuhkan kita kepada maksiat apapun asal maksiat. Kalau nafsu biasanya tak arah kepada satu tujuan. Nah, bila itu gagal, kayaknya kesempatan lain. Hendak makan babi umpamanya. Syaitan atau nafsu yang menggertiki di hati ini, cari babi. Oh, kada jadi. Ini orang isok aja kena ada babi, minggu kayaknya hanya ada mahadangi aja nanti nafsu berarti. Bila jar orang kada ada babi, ada bidawang nggak barang aja. Nah, terus syaitan itu. Asal kita makan yang haram, sudah berhasil. Nah, jadi syaitan itu selalu membisiki kita kepada kejahatan. Tetapi syaitan itu bedanya dengan nafsu. Syaitan ini mau mengajak kita kepada kebaikan. Tapi akhirnya jahat. Nah, kalau nafsu kada mau itu. Nafsu itu yang pentingnya puas.
puas dengan apa yang dikehendakinya. Jadi jari syaitan membisiki ikam kada perlu beribadah bayi mahimat. Ikam tuh sudah matinya ke surga, tetap yakin ke surga mati. Amun ikam ke neraka, kayak apapun ikam ahli ibadah, tetap ikam ke neraka. Nah, pala talatapit ila qaulih. Jangan dihirani pandir itu.